Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita berada di hari Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kalau Engkau memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Dan kesempatan yang indah ini, oleh kemurahan-Mu Engkau memberikan waktu di mana kami akan bersekutu untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, berikan hati yang penuh kelembutan untuk menyambut firman-Mu, dan bekerjalah Engkau di dalam diri kami, terangi hati dan kehidupan kami, agar kami menyambut firman-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Tuhan, bersabdalah, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan kita saat ini dari Kitab Nehemia pasal 9, ayatnya yang ke-16 sampai ayat 31. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher, dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, "Inilah Allah-Mu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar." Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manna-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang Kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk diduduki dan dimasuki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan Engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air
pahatan, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita kasih-Nya selalu nyata. Tang tore payan tupak kaborokna. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya kita tahu bahwa kasih Allah dalam hidup kita terus mengalir. Tapi kita juga sering melupakannya karena kita lebih cenderung mengikuti kata hati kita. Ya, kata hati kita seringkali sangat keras terhadap Tuhan. Saudaraku, kita juga tahu bahwa semua yang kita lakukan, mana yang disukai oleh Tuhan dan mana yang tidak. Tapi sering pula nyata bahwa kita sengaja melakukan apa yang tidak diperkenankan oleh Allah. Kita suka bermain-main dan melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, itulah alasannya mengapa Allah mendatangkan hukuman. Karena sepertinya umat Tuhan ini suka mempermainkan Tuhan dalam hidupnya. Sesudah menjadi umat yang taat, kembali lagi mempermainkan Tuhan lewat perbuatan yang membuat Allah murka. Allah, saudara-saudara, tak henti-hentinya mengingatkan umatnya lewat nabi supaya mereka mengingat selalu kasih Allah yang dilakukan sejak nenek moyang mereka. Dan Allah mengingatkan bahwa penderitaan yang mereka alami dan dialami oleh nenek moyang mereka itu karena kebebalan mereka, dan mereka terus tidak menghiraukan Tuhan lagi. Sahabat Kristus, betapa banyaknya kasih Tuhan nyata kepada mereka.
Mereka diberi negeri Kanaan, dibebaskan dari Mesir dalam perjalanan mereka, diberikan makanan dan air. Lebih lagi Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan pada malam hari lewat tiang awan dan tiang api, agar mereka tidak tersesat, dan masih banyak lagi. Itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti juga dalam kehidupan kita, bahwa sangat nyata pertolongannya terus menerus dan kasih-Nya kepada kita, dan tidak hanya kepada kita, melainkan sudah sejak dari orang tua kita. Tak akan habis untuk dikatakan satu persatu apa saja yang Tuhan sudah perbuat dan karuniakan kepada kita. Tidak mungkin kita menghitung semuanya itu, tetapi semuanya itu dilakukan oleh Tuhan semata karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita. Dan dalam melihat segala kebaikan Tuhan itu, marilah kita mengaku segala dosa kita, dan kita mohon belas kasihan jikalau masih ada yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Marilah kita tanggalkan semuanya itu, dan kemudian kita datang pada Tuhan mengucap syukur untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan-Nya yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu indah, selalu baru di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh beribadah dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam hidup kami. Kami membawa seluruh hidup kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Baik apa yang kami rencanakan dalam hidup ini semoga berjalan dengan baik. Pekerjaan dan usaha kami semoga tetap berjalan dengan baik. Kami memperoleh berkat dari setiap pekerjaan kami. Juga Engkau memberkati anak-anak kami, memberkati pertumbuhan mereka, memberkati pendidikan mereka. Masih Engkau berikan kesabaran agar mereka belajar secara daring dengan tenang. Memberkati dalam upaya mencari pekerjaan. Semoga anak-anak kami selalu menjadi anak-anak kebanggaan kami, dan kami akan selalu bersyukur kepadamu. Bapa, Engkau juga memberkati untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Sembuhkanlah mereka yang dirawat di rumah sakit, khususnya mereka yang mengalami penderitaan terpapar. Tuhan tetap kuatkan dan beri semangat agar mereka tegar menghadapi semua ini. Kasihi juga saudara-saudara kami yang berduka, hiburkanlah mereka. Yang punya masalah dengan sesama dalam hal komunikasi, dalam hal pekerjaan, dalam hal ekonomi, dan masih banyak lagi yang lain. Tuhan berkati dan kasihi mereka. Terima kasih Bapa, bimbing kami dan berkati bangsa kami agar tetap berada dalam keadaan baik karena kemurahan Tuhan yang terus nyata. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat dan tetap semangat.